Shalom dan salam sejahtera buat teman-teman rakan setia Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi untuk bergabung bersama-sama dengan kami melalui alam digital ataupun alam maya dalam satu lagi episod podcast kita Perspektif. Melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Sekali lagi terima kasih kerana sentiasa mendukung program yang diterbitkan oleh Hope Channel Asia Tenggara. Sekali lagi dalam perspektif kita pada hari ini bersama dengan saya di studio, sahabat saya Dr. Gerard Bernard Sepati, pensyarah dari University di Thailand, Asia Pacific International University ataupun dalam bahasa University Antarabangsa Asia Pasifik. Terima kasih Dr. Gerard, apa kabar hari ini? Oh, kabar baik, terima kasih. Sudah siap untuk berdiskusi dan menyampaikan perspektif kita dan seterusnya membawa untuk melihat perspektif dari firman Tuhan. Mantap. Oke, tajuk kita pada hari ini, episod kali ini begitu menarik. Kita akan berbicara tentang arak ataupun alkohol. Bagaimana ya, boleh ke tidak? Nanti kita akan bincangkan sama ada meminum arak ataupun alkohol itu adalah sesuatu yang sehat ataupun membawa manfaat ataupun ditegah sama sekali ya. Nanti kita akan lihat, tetapi sebelum itu mari kita mulakan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan pada hari ini kami mengembalikan segala puji syukur kami kepadamu. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan terima kasih di atas kesempatan untuk kami sama-sama berdiskusi dalam podcast Perspektif pada kali ini untuk melihat tentang arak dan juga pengaruh dan kesannya terhadap pertumbuhan bukan sahaja fizikal kami, tetapi yang penting pertumbuhan rohani kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan akan memberkati kami sepanjang diskusi ini dan juga teman-teman rakan yang bersiaran bersama dengan kami pada hari ini. Semoga mereka juga akan diyakinkan oleh perspektif dari firman Tuhan dan seterusnya membuat keputusan yang terbaik bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perspektif ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Amin. Oke, Dr. Gerard, ada persoalan tentang minum ya. Minum bukan minum air ataupun minum susu, tetapi minum alkohol ataupun arak ini. Apabila ditanya kepada saya, ada 3 option ataupun pilihan yang mereka selalu berikan. Yang pertama sekali, tidak boleh ya, dan tidak ada penjelasan yang lebih selain daripada mengatakan Alkitab menegah. So there was like a no from the Bible ya, tidak dapat, memang tidak boleh, tapi tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Ada juga yang katakan boleh, tidak mengapa, sikit-sikit asal jangan sampai mabuk. Dan itu juga ya perspektif dari sudut begitu. Dan satu lagi adalah tidak mengapa ya, kerana meminum alkohol ataupun arak ini dia langsung tidak berkaitan dengan soal keselamatan ya. Jadi it's okay. I mean it's just to enjoy life, untuk menikmati hidup kita. So apabila kita melihat 3 perspektif ataupun jawapan pilihan, optional answers ya, untuk ini bagaimana dokter melihat itu? Aduh, memang soalan ini sangat complicated Pastor Brian, sebab kalau kita lihat seperti apa yang sudah dinyatakan optionsnya itu, masing-masing pun punya pilihan untuk memilih melakukan perkara seperti jangan minum langsung ataupun yang pilihan tengah itu sikit-sikit tetapi jangan sampai mabok ataupun torok, ataupun yang satu lagi katakan tidak ada kaitan dengan keselamatan. Bagaimanapun saya pikir kita harus melihat kepada situasi dan juga etika yang dilihat di sebalik minum ini, terutamanya apabila minuman ini memberi kesan, memberi impak kepada bukan saja individu itu, tetapi juga kepada lingkungannya, dalam keluarganya barangkali, ataupun dalam keluarga teman-temannya, ataupun dalam community. Dan di sana yang saya pikir kita boleh diskusikan yang lebih lanjut lagi, apakah
salah satu daripada ketiga-tiganya itu harus diperhatikan dengan lebih lanjut. Ya, karena of course minum ini adalah pilihan. Ya, dia adalah keputusan di tangan kita sendiri dan kita ada kuasa dan kekuatan sama ada untuk memilih tidak meminum. Betul. Ataupun meminum hanya occasional untuk acara-acara keraian dan pesta dan sebagainya, minum sikit-sikit jangan sampai mabuk, ataupun tidak mengapa, just enjoy life, minum supaya di kalangan teman-teman kita kita diterima, we belong to a group dan kalau kita lihat arak ini sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif kesejahteraan well-being kita, mungkin di sana kita boleh membuat sedikit penilaian, karena dari segi sumbangannya ataupun pengaruhnya kepada pertumbuhan fizikal kita, our physical well-being, dan of course intellectual kita dari segi kecerdasan minda kita sama ada pengaruhnya, dan of course dari segi perhubungan kita dengan Tuhan, ataupun adakah dia memberi kesan kepada pertumbuhan rohani kita. Jadi macam mana ini? Ya, kalau kita lihat dari segi itu Pastor Brian, kalau kita lihat dari segi well-being kita katakan, sudah ternyata di dalam kajian-kajian yang dibuat mengenai kesan daripada ini semua terhadap physical, terhadap tubuh badan kita, terhadap minda kita, dan juga terhadap apa yang berlaku di dalam badan kita sendiri. Sebab kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh alkohol ini terhadap minda contohnya, dia akan mengelabui ataupun clouding kecerdasan pemikiran kita, zaman pemikiran kita, dan akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Betul. Itu sebabnya apabila kita meminum alkohol, biasanya keputusan-keputusan yang dibuat selepas kita mengambil beberapa percentage alkohol ataupun berapa miligram alkohol itu sekalipun, dia akan mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita akan menyesal apabila kita sudah sedar. Contohnya, kalau kita berada di tempat-tempat yang kita minum bersama dan sebagainya, seseorang itu akan menjadi berani dan menjadi tiba-tiba sangat terbuka, dan dia akan menyatakan rahasianya ataupun rahasia orang lain, sehingga kan apabila dia sudah sedar, dia menyesal dengan apa yang dia sudah katakan. Jadi di sana dia boleh mengelabui itu. Sudah tidak lagi rasional pemikirannya, sehingga apa saja yang mungkin ada gangguan dari segi mental itu, sehingga dia boleh keluarkan apa saja yang menurut suka hati dia. Ya, betul. Dan juga kalau kita lihat dari segi kesehatan pun, kajian mengatakan bahwa jumlah alkohol yang kita minum dalam darah kita itu akan mempengaruhi perjalanan kesehatan kita, dan juga akan menyebabkan tinggi darah. Ini salah satu daripada perkara yang sudah disebutlah di dalam jurnal kesehatan dan sebagainya. Arak ataupun alkohol ini dia bukan murni, dia bukan air yang asli. Dia adalah sudah ada campuran bahan-bahan yang bukan natural, bukan semula jadi, yang sudah pun basi, dalam bahasa Inggris fermented, yang sudah menjadi alkohol, dan sudah pastinya apabila masuk ke dalam tubuh kita ada kesan dalam tindak balas sistem fungsi tubuh ataupun organ dalaman kita. Anda bersama-sama dengan kami dalam podcast Perspektif. Pada kali ini kita berbicara tentang alkohol ataupun minum arak, dan Anda boleh memberikan respons Anda. Sila tinggalkan komen Anda di dalam sembang live chat kita pada kali ini, dan juga boleh menggunakan WhatsApp kami di nomor tambah 66 901 888 773. Saya ulang, WhatsApp tambah 66 901 888 773. Anda boleh berhubungan menggunakan WhatsApp ataupun tinggalkan komen Anda, dan moderator kami akan memberikan respons bagi sebarang pertanyaan Anda. Kita berbicara tentang
arak, ada beberapa ayat sebenarnya dalam Alkitab yang memberikan kita sedikit panduan ya, sebelum pun kita memilih untuk meminum arak ataupun anggur. Dalam Alkitab disebutkan anggur, tetapi nanti mungkin kita boleh jelaskan apakah sifat anggur itu ya, sama ada anggur yang memabukkan ataupun anggur yang fresh ya. Oke, dalam Amsal 20 ayat 1, Amsal 20 ayat 1, firman Tuhan daripada orang yang bijak menuliskan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ya, saya ulang, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ya, jadi sudah ada kejadian ataupun sudah ada praktis itu sendiri pada zaman Alkitab, di mana anggur itu dia menyebabkan orang mabuk, peribut, mabuk, dan terhuyung-huyung, berjalan pun tidak tentu lurus jalannya. Ya, jadi apabila disebutkan sebagai arak ataupun anggur ini adalah pencemooh, minuman keras ini peribut. Apa intention penulis ini menjelaskan kepada kita? Saya pikir kita boleh lihat perkataan itu sendiri, pencemooh, peribut. Ini adalah perkataan yang bukan positif kelihatannya bila kita lihat dalam hubungan sesama manusia. Pencemooh adalah perkataan yang digunakan secara negatif, di mana saya merendah-rendahkan orang lain ataupun merendah-rendahkan satu situasi itu dan membuatkan keributan, membuatkan ada pergaduhan di sana. Dan kita boleh melihat ini juga. Iya, sama. Iya, dan saya pikir dalam Alkitab juga kita punya banyak contoh ini. Contohnya kita lihat apa yang berlaku kepada Lot. Mabuk dia di sana. Noah selepas itu mabuk dia juga. Dan kesan daripada kemabukan itu sangat-sangat negatif di masa hadapan dalam keturunan tersebut. Tapi of course kita bersiaran dan bukan kebetulan, tetapi memang direncanakan beberapa hari nanti kita akan menyambut dua pesta yang begitu besar di Sabah dan Sarawak ya, pesta keamatan dan juga gawai Dayak ya, untuk meraihkan kemenangan, pesta menuai hasil tuaian dan sebagainya. Dan ini akan pasti ya diraihkan juga dalam keraian itu minum-minum ya. Saya percaya di Sabah tapai ya, saya rasa tapai lah. Tapai itu salah satu dia lah. yang tradisional ya, dan di Sarawak kita ada air tuak. Air tuak ataupun dalam bahasa Bidayuh baram. 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 Memang akan sering kali itu adalah sebahagian daripada hidangan. Dan satu daripada tujuannya adalah untuk menyambut para tetamu yang datang untuk berkunjung, di mana mereka harus meminum seteguk ya dari air tuak yang dihidangkan, khususnya di rumah-rumah panjang. Jadi satu lagi perspektif, Dr. Gerard, apabila orang mengaitkan meminum itu, especially tuak, tapai ini sebagai sebahagian daripada keraian budaya, it's part of the culture ya. Jadi kalau kamu menolak itu as if macam ada satu insult mungkin, ataupun ada satu mungkin kesombongan, so macam mana kita boleh coba rationalize itu ya, supaya saling menerima pilihan masing-masing. Seperti kamu katakan juga kan, itu adalah pilihan masing-masing, tetapi bila dikaitkan dengan culture dan juga sosial budaya di tempat-tempat tertentu, ada yang mungkin mengatakan kita itulah yang kita sudah bersebut tadi sombong dan sebagainya. Cuma saya pikir kalau kita adalah seorang yang menjaga tubuh badan kita berasaskan apa yang Alkitab katakan, yang tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan sebagainya. Pertama kita harus consider ataupun pertimbangkan ayat tersebut sesungguhnya. Dan yang kedua, saya pikir kita juga harus menggunakan kebijaksanaan kita bagaimana untuk apa yang kita panggil navigate ataupun
berjalan di antara dua hal ini. And so saya pikir pada masa yang sama juga yang rasional pemikirannya apabila kita nyatakan sebabnya kalau kita tidak mau minum, tapi kita cuma mau bersama-sama, kita katakan, saya mau bersama-sama dengan sosio budaya ini sebab ini salah satu daripada latar belakang saya. Tetapi bolehkah kamu bagi saya minuman yang ini sebab biasanya kan itu disodorkan juga ada pilihan minumannya. Kecuali lah kalau kita macam ini mesti di sana saya pikir kita perlu kebijaksanaan. Itu dia punya password itu. Kalau tidak melalui itu dahulu, dia tidak dapat masuk pun ke dalam ruang ataupun ruang panjang itu. Iya, di sana menjadi komplikasi. So bagaimana kita harus mau masuk ke sana hanya dengan yang melalui itu, dengan bersama-sama dengan ataupun buat keputusan untuk mungkin saya tengok dari jauh ataupun daripada film ataupun daripada video sahajalah ataupun sebagainya. Di sinilah saya fikir satu keputusan yang sukar dibuat pada masa ini, tetapi saya fikir kita betul-betul perlukan kebijaksanaan dan kekuatan dari Roh Kudus. Pastor, bagaimana? Ya betul, tapi ya seperti yang kita sebutkan ataupun tekankan ini pilihan, ini adalah pilihan dan kita tidak nafikan hubung kaitnya dengan sosio budaya dan oleh karena itu memang sebahagian daripada hidangan sejak turun temurun, tetapi kita juga harus boleh menghormati kesan agama ataupun kepercayaan itu terhadap pilihan secara progresif. Apabila seseorang contohnya seorang Kristen yang sudah percaya bahwa tubuhnya itu harus dijaga, dipelihara dengan baik, tempat kediaman Roh Kudus, di mana dia harus memantulkan pribadi Yesus dan menjaga tubuhnya, dan termasuklah dari segi fisikal dan dia memilih untuk tidak mencemarkan tubuhnya dengan alkohol ataupun arak. So bagi saya kita harus menerimalah dan menghormati pilihan seseorang itu. Karena ini terjadi pada saya banyak kali sebenarnya apabila disodorkan dengan sama ada air tuak ataupun bir yang biasa sekarang kalau ke rumah itu bir. Dan setelah beberapa lama sudah ada persefahaman bahwa dia itu tapi bukan dalam kapasiti seorang pendeta normally seorang pastor akan paham, tetapi sesiapapun juga kalau dia memilih untuk tidak meminum, kita hormati pilihan dia. Dan biasanya walaupun itu kita katakan password, dan saya percaya orang-orang boleh menilai dan mereka mungkin boleh menghormati juga orang-orang seperti itu. Kita menerima, kita memberikan sedikit penghormatan untuk keputusan mereka tidak memilih untuk meminum ini. Jadi itu kalau kita lihat daripada budaya dan kita masih lagi boleh menikmati keraian pesta kamatan gawai itu dengan air-air yang bersih. Kecuali lah kalau seseorang itu sengaja untuk berkumpul bersama-sama dan mereka katakan aramaiti, itu lain. Kalau kita sudah di sana, itu maksudnya pilihan kita sudah tidak dapat escape. Tidak dapat. Anyway, satu lagi Dr. Gerard dari segi ekonomi kita tahu bahwa arak ini dia bukan sahaja mempengaruhi sistem tubuh badan kita, banyak sebenarnya kesan terhadap tubuh dan especially apabila kemabukan itu sehingga kita tidak dapat membuat penilaian, tidak lagi rasional, dan apabila kita mendedahkan diri kepada bahaya, banyak juga kes-kes kemalangan yang berkaitan dengan kemabukan dan bukan saja mencederakan diri sendiri tetapi mengakibatkan kematian kepada orang lain yang tidak bersalah, orang-orang yang bersama kita dalam kereta dan sebagainya. Itu sebabnya minum anang sampai mabuk. Minum jangan sampai mabuk Kalau mabuk
tidur, jangan pulang esok hari. Ya. Itu yang slogan yang sering dikumandangkan setiap kali musim perayaan. Ya, tetapi saya percaya dan perspektif firman Tuhan ini seboleh-bolehnya kita menguasai diri, ya, dan memilih untuk tidak sama sekali untuk meminum ataupun mencemarkan tubuh ataupun bait Roh Kudus ini dengan arak ataupun alkohol. Ya, seperti yang sudah kamu sebut tadi, menguasai diri. Saya suka berkata itu, menguasai diri, dan dengan kemampuan kita untuk menguasai diri, kita juga mampu untuk membuat haluan kita sendiri dengan pilihan-pilihan yang baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Iya, itulah yang sering disebut-sebut itu, tak apa, minum sikit-sikit. Nah, tetapi sikit-sikit itu lama-lama jadi bukit, ya, karena kalau kita lihat di Sarawak khususnya, pesta Gawai Dayak itu biasanya akan ada rumah terbuka, ya. Jadi kita akan berkunjung dari rumah ke rumah untuk bertemu mesra dan menikmati hidangan yang disediakan. Jadi bayangkan kalau ada 10 rumah, kita minum 1 tin dalam 1 rumah sikit-sikit, 10 rumah sudah 10 tin. Ya, sebab kalau kita bayangkan kalau kita menguasai pilihan kita pada awalnya, kita masih lagi boleh menguasai keadaan. Tetapi kalau sudah 1 tin itu menguasai kita, pikiran pun tidak lagi boleh sepenuhnya tajam untuk membuat keputusan. Dia punya level, ya, dalam alkohol ini memang juga berbeza-beza. Saya rasa sudah ditetapkan juga nilai peratus yang even bagi mereka yang minum juga, karena ada yang merasakan apa yang sudah diset oleh Kementerian Kesehatan itu tidak cukup power, tidak cukup jadi mereka memilih untuk membuat arak sendiri. Kalau kami di Sarawak itu yang paling terkenal Langkau, ya, arak buatan sendiri, dan tidak kiralah peratusannya berapa peratus sekalipun, lebih daripada 12-13%. Yang penting dia ada kesan, ya, jangka pendek yang akan membuatkan seseorang itu diawang-awangan. Oh, luar biasa. Dan saya berbicara tadi tentang ekonomi, ya. Bagaimana kesan terhadap ekonomi, karena bukan murah. Kalau 1 tin FNN ataupun Fanta itu mungkin RM1.80, RM2, tetapi 1 tin bia, namakanlah apa dia punya brand jenama sekalipun, memang mahal. Kalau beli di kedai, ya, memang dia mahal. Pernah sekali saya coba tengok survei, ya, di satu pusat jualan, dan ada kalau tempat tertentu itu menjual arak-arak semuanya. Dia katakan ini adalah kawasan larangan untuk beberapa orang lah. Saya perhatikan harga-harganya. Saya juga suka perhatikan botol-botolnya lah. Yang menarik itu, desain. Sebab luar biasa dan tidak ada pada botol lain. Tetapi harganya itu boleh menjangkau, kalau di sini Thailand lah, dia boleh menjangkau puluhan ribu baht, ataupun belasan ribu baht, puluhan ribu baht. Ada yang tidak sampai 1.000 baht. Barangkali inilah yang diambil orang. Tetapi sama juga kesannya itu. So dari segi ekonomi, saya pikir untuk membeli hal sedemikian, dia boleh memberikan kesan. Terutama apabila seseorang itu sudah dipanggil alkoholik ataupun ketagihan di sana. Dia harus membeli itu supaya dia boleh merasa hidup. Kalau tidak, susah juga. Tapi ada lagi satu perspektif, ya, Pastor Brian, mengenai ekonomi ini. Ini bagi mereka yang tidak perlu membelanjakan pembelian, tetapi yang membuat sendiri. Yang ini kira free. Ada sedikit bahan-bahannya lah, dan mereka mempunyai beras ataupun anggur ataupun kelapa ataupun sebagainya yang di fermented. Nah, di sini barangkali kita pikir, tidak juga dia punya kesan dari segi ekonomi, sebab ini semua free. Tapi perspektif yang kita lihat di sini juga, bagaimana kalau bila kamu mabuk, kamu mendapat kemalangan ataupun mendapat penyakit.
bukankah itu menggunakan uang juga Iya. untuk diobati dan sebagainya. Akhirnya kesannya itu adalah memabukkan dan menyebabkan ketagihan ya. Jadi Iya. pasti ada perbelanjaan ya. Ada. Walaupun bukan semasa kita membeli, tetapi mungkin selepas itu apa yang terjadi kepada tubuh kita akibat penyakit dan sebagainya, dan memerlukan belanja dan biaya. Dan of course arak yang import lebih mahal, dan kecenderungan ya sewaktu musim perayaan ini adalah untuk menunjukkan sedikit prestige ya. Apabila kita menghidangkan arak-arak yang berjenama, yang mahal-mahal ya, itu menunjukkan rumah ini orangnya Ada status. ada statusnya, ada prestisnya, ada mutu keunggulan. Dan itu yang menjadi kebanggaan. So sudah di sana pun sudah ada ciri-ciri sedikit angkuh, mementingkan diri, sedikit menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Itu adalah antara sifat-sifat negatif yang akhirnya nanti akan ada membawa kesan kepada keluarga. Ya, of course pemabuk sendiri kita sudah melihat bagaimana kesan terhadap keluarga, tidak ada pertimbangan, dan akhirnya menyebabkan kekasaran, dan ada masanya mengakibatkan apa yang kita sebutkan sebagai keganasan di dalam rumah tangga. Ya. Dan itu sudah terjadi. Jadi itu efeknya, kesannya kepada rumah tangga. Dan of course selepas musim perayaan itu, karena sudah spend terlalu banyak untuk hidangan yang tidak bagi saya tidak necessary lah ya, tidak perlu lah, dan akhirnya nanti juga membawa kesan ekonomi. Tetapi oke, mari kita bacakan satu lagi ayat yang ini menarik sekali. Amsal 23 ayat 31. Amsal 23 ayat 31 mengatakan, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi akhirnya dia akan meragut ya. Dia mengalir dengan nikmat, tetapi akhirnya dia akan menjadi satu racun dalam tubuh kita. Ya, so dari ayat ini kita melihat ada daya tarikan daripada anggur ataupun arak itu sendiri. Bukan seperti air kosong yang transparan yang tidak menyelerakan. Iya betul, ada daya tarikannya juga, saya setuju. Cuma kalau kita lihat ayat itu selanjutnya, bukan positif. Kesan-kesan yang lain ini agak kelakar ya bagi saya. Sebab kalau kita lihat ya seterusnya ayat itu ya, Pastor Brian dia katakan ayat 33 dia katakan, lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Jadi satu lagi ayat 29 di sini, siapa mendapat cedera tanpa sebab. Itu pun saya pikir agak kelakar juga. Satu lagi di sini ayat 34. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal yang tidak pernah naik kapal laut pun tiba-tiba merasa saya pernah beri kesan. Dan lagi ayat 35. Orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit, tiba-tiba menjadi kuat. Ya kesan dia yang luar biasa kalau dia mabuk, tetapi sebenarnya itu bukan reality. Ya, itulah yang memberikan sedikit rangsangan kepada seseorang itu untuk sebenarnya dia lebih percaya diri, tetapi bukan dalam konteks yang positif ya, karena itu hanyalah ilusi, itu hanyalah bayang-bayangan. Dan sesuatu itu yang menyebabkan mereka menikmati ya, karena mereka dibawa kepada satu aras di mana dia bukan lagi berpijak di bumi yang nyata. Iya betul. So, dalam ayat 35 juga ayat yang terakhir itu dia katakan, bilakah aku siuman? Kemudian dia katakan, aku akan mencari anggur lagi, disebabkan kesan barangkali itu ya. Kesan ketagihan itu. Iya. Saya suka ayat yang ke-32 itu. Dia
semacam satu kenikmatan apabila masuk itu, tetapi karena akhirnya itu akan menggigit, meragut seperti ular yang berbisa, ya, dan menyemburkan racun seperti ular yang berbisa. So akhirnya dia memakan diri, ya, dan bukan lagi sesuatu yang memberikan kenikmatan. Dan menyebabkan kita akan kehilangan pertimbangan dan melakukan sesuatu yang di luar kawalan kita. Exactly. Jadi, of course, Alkitab, minum ataupun mabuk itu ada, ya, kita tidak nafikan, ada terjadi. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun ada masanya mereka mabuk. Jadi macam mana kita boleh membuat sedikit pertimbangan apa yang dilakukan pada zaman Alkitab itu, apa sebenarnya kegunaan arak itu pada zaman Alkitab? Adakah memang sesuatu yang menjadi budaya untuk minum-minum ataupun bagaimana perspektifnya? Kira-kiranya minum-minum itu juga menjadi sebahagian daripada sosial mereka pada zaman dahulu. Situasi cuaca dan sebagainya mereka menyebabkan anggur yang mereka simpan itu menjadi basi dan jadi fermented, dan itulah beralkohol dan sebagainya. Mereka minum, ya. Kita harus terima ini sebab di dalam konteks dahulu juga, walaupun di antara dalam Alkitab ini tokoh-tokoh itu ada yang minum, ya. So kita harus terima itu. Tetapi kesan di sanalah kita lihat kesan daripada perbuatan mereka yang sedemikian, yang sudah dikatakan dalam buku Amsal itu dengan jelas, kalau kamu minum inilah kesannya. Dan mereka minum dan kita melihat kesan itu dengan jelas apa yang mereka lakukan. Dan saya pikir di sanalah kita harus nilai dia buah ataupun kesan daripada apa yang berlaku. Minum biasa secara sosial budaya dahulu, tetapi itu bukanlah sesuatu yang disarankan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang jelas mengatakan sedemikian, ini akan memberikan impak yang negatif. Itu sebab buku Amsal dengan jelas mengatakan hal-hal yang negatif mengenai meminum ini. Kecuali lah kalau kita lihat mungkin dalam Amsal 31 ada satu teks di sana yang mengatakan bahwa berikanlah itu. Saya lihat tuh dalam 31 ayat sekejap ya. 31 ayat 6 saya pikir. Ya, ayat 6. 31 mari saya lihat dahulu. Oke, 31 ayat 6 dia katakan orang yang waras disarankan jangan minum sebab itu memberikan kesan negatif. Tapi bagi mereka yang sakit, di sini dia sebut begini, orang yang akan binasa, maksudnya orang ini mungkin ke arah kematian dan dia merasa sangat-sangat sakit, kesakitan dari segi fisikal. Itu yang berlaku pada hari ini. Ada yang sangat-sangat sakit, mereka diberikan obat penahan sakit dan sebagainya. Dia katakan, oke, ini adalah tindakan kemurahan kita untuk membuatkan orang itu jangan merasa sakit disebabkan itu. Tetapi orang itu tidak boleh melakukan apa-apa sebenarnya terhadap society sebab dia sudah sakit. And so bila kita lihat barangkali ini salah satu, dan ini kalau kita selidiki, mereka punya bius atau kita panggil pelali sakit, untuk menahan sakit yang pertama. Satu lagi kebaikan alkohol ini tetapi digunakan luar badan adalah untuk mencuci, membersih luka dan sebagainya. Dan itu adalah tujuan utama. Dan itulah yang kita gunakan hari ini ya, untuk membersih, untuk mematikan kuman-kuman dan sebagainya. Dan memang ada medicinal values ya dari alkohol ini. Dan itu digunakan obat-obatan, contohnya dia adalah drugs, kita sebut drugs, tetapi dia ada peranan dan fungsinya untuk membantu kepada kesembuhan. Dan saya percaya memang ada bahagian ataupun ada fungsi tertentu alkohol ataupun arak ini pada zaman Alkitab bahkan ya, di mana digunakan untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Dan of course minum-minum pesta-pesta
kalau kita lihat perkawinan di Kana contohnya, ramai yang merujuk kepada itu. Ya, lihatlah Yesus sendiri menukarkan air putih itu menjadi arak, menjadi alkohol. Ya, tidak sebenarnya. Ya, karena apabila dihidangkan yang Yesus sudah tukarkan menjadi anggur itu, nampaknya itu yang terbaik. Ya, yang mereka katakan, kenapa simpan yang terbaik ini di penghujung pesta? Masih fresh. Ya, itu yang masih freshnya. Of course ada keadaan cuaca, bagaimana mereka coba untuk preserve kesegaran. Anggur itu sendiri sangat sukar, ya, ada yang harus menanamkan di dalam tanah, menggunakan suhu sejuk di malam hari itu untuk sekurang-kurangnya menjadi peti ais, ya, menyimpan, trying to preserve the freshness air anggur itu, ya. Tetapi kita tidak nafikan memang selepas beberapa ketika dia akan tetap basi dan menjadi arak, ya, dan itu kalau di pesta-pesta pun pasti memabukkan. Ya, dan ya sudah semestinya kesan itulah yang harus kita lihat. Dan saya pikir Yesus memberikan contoh kepada kita juga di atas ketika dia diberikan anggur itu, tujuannya simply untuk menolong mereka menahan sakit di atas kayu salib. Yang lain-lain itu juga diberikan. Yesus tidak mengambilnya sebab dia mengetahui bahwa itu akan mengelabui fikirannya supaya tidak dia mau dengan jelas mau mencapai ataupun menamatkan ataupun memenuhi menggenapi apa yang dia harus lakukan. Yang penting adalah kita jangan kita harus boleh sebenarnya membezakan praktis ataupun pilihan orang, walaupun secara kelompok, ya, dan juga standard Alkitab ataupun firman Tuhan ini yang tidak akan bercanggah, tidak akan bertentangan antara satu sama lain. Dan of course pada masa itu juga orang-orang diberikan pilihan, diberikan pilihan. Tetapi ramai yang ada conviction, ada keyakinan bahwa mereka percaya tubuh mereka adalah bait Roh Kudus Tuhan dan mereka menjaga, memelihara daripada meminum dan mencemarkan tubuh mereka dengan alkohol ataupun arak ini. Ya, so pilihan itu ada dan standard firman Tuhan itu ada, perspektif firman Tuhan itu ada. Tetapi dalam sepanjang masa sejarah itu manusia ada praktis sendiri, ya, dan itu pilihan mereka. Tetapi bagi mereka yang memiliki keyakinan penuh kepada standard firman Tuhan, mereka akan menjaga dan memelihara kesucian tubuh mereka. Oke, sebenarnya banyak lagi yang kita boleh bicarakan, diskusikan mengenai arak ataupun alkohol ini. Tetapi masa kita begitu mencemburui, tidak cukup sebenarnya, ya, Dr. Gerard. Mungkin ada sedikit nasihat terakhir tentang alkohol dan mungkin nasihat kepada teman-teman, rekan-rekan yang mungkin sekarang ini sudah ketagihan ataupun sudah berpikir apa jenama bia yang akan dibeli nanti untuk musim perayaan. Macam mana, Dr. Gerard? Berhati-hati dengan pilihan-pilihan kita. Saya pikir kalau kita disodorkan dengan dua air yang mempunyai warna yang sama, pilihlah air yang putih itu, air yang jernih itu. Ya, jadi pilihan itu di tangan kita. Tetapi kami menyarankan, ya, walaupun kita melihat dari perspektif yang berbeza, tetapi yakinlah, ya, kami yakin dengan perspektif firman-Nya dan firman Tuhan itu sendiri memberikan kita garis panduan, ya, untuk mengekalkan kesucian tubuh kita dan tidak mencemarkan. Alkitab juga ada mengatakan, baik apa yang kamu perbuat, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, perbuatlah segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan termasuklah apa yang kita hidangkan di atas meja makan kita sewaktu perayaan yang bakal menyusul itu. Oke, jadi jangan lupa untuk teruskan bersama-sama dengan kami sekali lagi pada minggu hadapan podcast Perspektif untuk satu lagi topik yang menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Slogan kita ataupun tagline kita, melihat dari perspektif berbeza, kami yakin perspektif firman-Nya. Jangan lupa untuk menghubungi kami dalam WhatsApp
nombornya tambah 66 901 888 773, ataupun tinggalkan komen Anda di ruangan Sembang Live, ataupun hubungi kami di Facebook page kita Hope Channel Asia Tenggara, ataupun @hopetv.malay, dan juga YouTube channel kita youtube.com/Hope TV Malay. Ya, jadi pastikan Anda bersama-sama dengan kami. Sebelum kita berpisah, Dr. Gerard mungkin boleh layangkan doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di syurga, Tuhan kami yang menjadikan segala perkara baik bagi kami nikmati, dan juga memberikan kami pada masa yang sama fikiran dan minda yang baik dan sihat untuk membuat pilihan yang baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kami tubuh ini sebagai hadiah dan juga perkara yang perlu kami jagai, sebab Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yes. Dengan itu ya Tuhan, biarlah kami sentiasa diberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, dan kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Yes. Terima kasih ya Tuhan, sebab dalam masa tertentu apabila kami harus melihat kepada minuman-minuman yang disediakan di hadapan kami, biarlah kami memilih minuman yang terbaik bagi hidup dan tubuh badan kami. Dengan sama seperti Kristus itu adalah air hidup yang harus kami ambil, minum, dan memberikan hidup yang kekal. Kami persembahkan ini semua ya Tuhan atas pengetahuan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih bagi Anda semua yang sudah pun bersama-sama dengan kami dalam podcast Perspektif kita untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk bertemu kami lagi pada minggu hadapan. Sampai kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati.